Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat? Jumpa lagi dengan kami di Bongin Podcast. Podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, kali ini kita akan mengambil tema di bincang-bincang sehat kita kali ini dengan tema misteri stunting di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, kenapa? Sobat Sehat tentu bertanya-tanya ya, kenapa kali ini kita membahas masalah stunting? Dapat saya jelaskan bahwa stunting ini merupakan isu besar yang dibahas secara nasional dan bahkan juga menjadi indikator kerja utama pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk menurunkan angka stunting ini, artinya kita perlu, karena ini merupakan VR kita semua, kawan-kawan sahabat sehat di manapun berada, maupun teman-teman petugas kesehatan, ini menjadi permasalahan atau menjadi PR kita bersama-sama. Untuk itu, untuk membahas masalah ini secara bersama, untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Musi Banyuasin, ini masih menjadi misteri atau masih menjadi polemik bagi kita yang menangani atau tugas kita untuk menurunkan angka stunting ini. Kenapa? Masih banyak sobat-sobat sehat atau keluarga sahabat sehat di lapangan yang belum paham tentang stunting ini. Atau bahkan masih banyak sobat-sobat sehat atau masyarakat yang tidak mau anaknya didiagnosa, setelah didiagnosa tidak menerima bahwa anaknya didiagnosa stunting. Nah, polemik ini menjadi permasalahan kita juga untuk menurunkan angka stunting. Untuk itu, kita perlu mengedukasi teman-teman kita atau sahabat sehat maupun keluarga yang berada di lapangan untuk memberi edukasi yang jelas tentang apa ini stunting, sehingga penurunan angka stunting ini dapat terlaksana atau PR kita ini bisa berjalan, bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk membahas masalah stunting ini, kita sudah mengundang dua narasumber yang pakar di bidangnya atau ahli di bidangnya. Tentu saja untuk membahas ini, tim ahli ini sudah mempunyai kompetensi yang sudah diuji. Untuk itu, Sobat Sehat, sebelum kita perkenalkan dulu narasumbernya, saya akan memberitahukan dulu bahwa bincang-bincang atau ngobrol sehat kita pada hari ini, Ibu Yesi maupun Dr. Mira, kita sekaligus mengajak tenaga kesehatan yang ada di 29 puskesmas. Nah, di situ teman-teman kita ajak ngobrol bersama, kita bersama-sama memecahkan permasalahan stunting ini. Kita kasih kesempatan bagi mereka, kawan-kawan di puskesmas, karena mereka ini adalah ujung tombak kita di lapangan untuk menurunkan angka stunting. Mungkin nanti ada komentar, saran, ataupun pertanyaan dari kawan-kawan kita di puskesmas. Silakan nanti kawan-kawan puskesmas bertanya langsung dengan kami melalui tinggalkan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar, atau juga pertanyaan atau komentarnya bisa langsung ke WA saya. Nanti kasih tahu saja, saya ingin bertanya ke narasumber ini. Nanti akan saya tanyakan langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Baik, Sobat Sehat, kita langsung saja, kita mulai bincang-bincang sehat kita pada hari ini. Akan tetapi kita perkenalan dulu. Katanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, siapa dulu yang mau berkenal? Mungkin Dr. Mira. Oke, kami persilakan Dr. Mira untuk memperkenalkan dirinya, sekaligus kita minta opening tentang stunting ini. Sekaligus mungkin mulai dari perkenalan biodata, tugas, dan permasalahan stunting ini apa sih? Silakan Dr. Mira, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Sobat Sehat ya. Sobat Sehat. Sobat Sehat ya. Sobat Sehat semua di Kabupaten Musi Banyuasin, perwakilan dari beberapa puskesmas ya, Semuba. Perkenalkan saya 29 dokter. Berapa? Ada 29 puskesmas kita ya. 29 puskesmas ya. Saya Dr. Mira Mariana Ulfa, spesialis anak, bertugas di RSUD Sekayu. Ya. Mungkin ada yang pernah beberapa kali bertemu, kalau misalnya memang sering kontrol ada permasalahan dengan putra-putrinya ya. Kemudian untuk mengenai masalah stunting,
ini podcast yang sangat menarik karena memang stunting ini program nasional ya, Iya, dan sulit sekali untuk mengatasinya gitu ya. Perlu kerjasama beberapa sektor gitu. ya Jadi tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja ya. ya betul. Jadi harus kerjasama yang solid gitu ya Benar. dari beberapa sektor, dan sepertinya PR kita semua gitu Iya. ya. Nah, kenapa masih menjadi misteri? Mungkin ini pemahaman yang belum seragam Benar. mengenai stunting itu sendiri. Sebagai pembuka, mungkin kita harus bedakan antara stunted dengan stunting. Iya. Sama-sama stunt awalnya ya, kata-katanya sama-sama perawakan pendek. Iya. Tapi bedanya apa? Kalau stunted itu hanya perawakan pendek. Tetap, jangan dijelaskan stuntingnya dokter. Nanti ada sesi ini pertanyaan lagi. Ya, gitu. Oke. Itu ya dokter ya. Nah, jadi sobat sehat, itu saja tadi perkenalan dari Dokter Mila. Dokter Mila ini merupakan dokter spesialis anak yang bekerja di RSUD Sekayu. Dan beliau ini merupakan tim pakar audit stunting Kabupaten Musi Banyuasin, ya dokter ya? Ya, betul. Ya. Lanjut, kita perkenalkan juga salah satu narasumber kita, dan beliau ini adalah tim ahli dari tim audit stunting Kabupaten Musi Banyuasin, Ibu Yesi Mayasari, Sarjana Kesehatan Gizi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Zukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat selalu ya sahabat-sahabat sekalian yang ada di Puskesmas maupun yang ada di 241 desa kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Mungkin sudah banyak yang tahu. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, sudah banyak yang kenal, tapi tidak lupa saya kenalkan diri lagi. Nama saya Yesi Mayasari. Saya sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin di substansi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat yang memang menangani terkait stunting, kematian ibu, kematian bayi. Selanjutnya mungkin ingin memberikan sedikit gambaran ya Pak Zukar ya. Ya dokter, boleh dokter Ibu Yesi, gambaran umum stunting di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Ya. Mungkin sedikit gambaran sebelum kita masuk ke topik kita yang lebih dalam lagi, berdasarkan data. Jadi kita punya dua data. Yang pertama itu data survei status gizi nasional, dan juga ada data surveillance, data by name by address yang ada di tingkat desa dan juga puskesmas. Jadi kalau berdasarkan data survei Pak Zukar, angka stunting kita di tahun 2021 itu masih cukup tinggi, yaitu di 23%. 23% ini kita sebut prevalensi stunting karena memang diambil dengan metode-metode yang sangat sahih dan sudah diakui. Dan kita juga punya data sandingannya, yaitu data surveillance gizi, yang mana itu data didapat dari penimbangan di Posyandu, di entry ke aplikasi EPPGBM, dan kemudian didapatlah memang data tersebut kita sebut dengan data stunted, data pengukuran tinggi badan dan berat badan. Berdasarkan data terakhir itu sudah kita lakukan verifikasi dan validasi bersama teman-teman puskesmas dan desa, dan juga sudah diidentifikasi sebanyak 781 teridentifikasi balita kita di Kabupaten Muba ini tahun 2022 stunting, Pak Zukar. Dan sebagian besar juga sudah kita rujuk, sudah ketemu dengan dokter spesialis anak, dokter Mira. Tapi ini memang ada perbedaan, tapi memang sifatnya sesuai perbedaan tujuannya, sesuai dengan tujuannya. Jadi memang surveillance ini EPPGBM kita gunakan sebagai data intervensi langsung, Pak. Intervensi langsung karena kita punya data by name by address. Tapi kalau untuk prevalensi stunting tingkat nasional, memang kita gunakan sebagai bentuk dasar dari kebijakan. Kebijakan yang akan diambil dari tingkat nasional, tingkat pusat, sampai ke kabupaten dan desa. Seperti itu. Kalau mengingat angka stunting di Kabupaten Mubah terakhir. Kalau secara kualitas, Bu Yesi, data yang didapat dari teman-teman di lapangan di Posyandu maupun di desa, itu bagaimana Bu Yesi? Disandingkan dengan kadang-kadang gini, ternyata stunting kemarin kan stunting tinggi, ternyata pas di data secara benar-benar jadi turun. Ini kan ada kelihatan kesenjangan di data nih. Loh kok kenapa dulunya banyak kok tiba-tiba turun, sementara kita tahu kan bahwa untuk penurunan stunting itu tidak bisa secara instan. Nah, kita berbicara tentang kualitas data yang kita dapat. Betul.
Jadi ini juga jadi polemik di seluruh Indonesia, Pak Zukar. Kalau kita membandingkan antara data nasional dengan EPPGBM itu hampir seluruh kabupaten ataupun provinsi di Indonesia memang terjadi gap yang cukup besar. Terjadi gap yang cukup besar antara data survei dengan data surveillance gizi yang ada di desa atau di puskesmas. Tapi memang ini kalau kita perdebatkan mungkin tidak akan selesai, tapi saya mau mengambil garis besar. Kalau surveillance ini kan data pengukuran COIA-nya itu total coverage. Seluruh balita 0 sampai 5 tahun itu diukur dengan alat yang terstandar, dengan yang mengukur SDM-nya itu terlatih dan di entry paling tidak 80% ke aplikasi EPPGBM. Real ya? Iya, data real ini baru bisa menggambarkan, tapi sesuai dengan tadi Pak, standar-standar tadi alat. Tapi ternyata di Kabupaten Moba ini kita masih ada beberapa posyandu juga belum memiliki antropometri standar, tapi paling tidak alat posyandu ini bisa meminjam ke posyandu yang tetangga. Kalau secara alat kan sudah hampir 80%, hampir 80% yang sudah terpenuhi alat untuk ini antropometri pengukuran tinggi badan dan berat badan tersebut, tinggal SDM yang artinya mengumpulkan. Artinya itu secara data ini insya Allah hampir valid ya data yang kita dapat di lapangan ya. Ya gitu ya. Mudah-mudahan kalau secara pengukuran, insya Allah data ini bisa dipakai karena sudah di atas 80%, alat juga sudah hampir merata penggunaannya dan SDM-nya juga memang setiap bulan penimbangan selalu dilakukan refreshing Pak Zukar. Jadi memang bisa kita pakai untuk data intervensi langsung. Yang kalau mau memberikan bantuan silakan. Bisa artinya dipakai. Tinggal bagaimana teman-teman di puskesmas untuk pembinaan yang mengukurkan kader untuk pembinaan di lapangan terhadap teman-teman kader, sahabat-sahabat sehat ya, teman-teman kader kita, tugas puskesmas silakan dibina dengan langsung, dibina dengan baik sehingga hasil yang kita dapat nantinya benar-benar valid dari pendataan tadi ya, begitu ya Bu Yesi ya. Betul. Ya, baik sobat sehat, begitu saja opening kita di session pembahasan stunting ini. Kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi. Kita langsung tanya-tanya, gimana Dokter Mira? Ya. Siap ya Dokter Mira ya? Ya, siap. Kita langsung tanya-tanya nih, Dokter Mira, di masyarakat ini Dokter Mira, masih banyak masyarakat itu belum paham betul nih, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang stunting, paham betul tentang stunting, bahkan masih apa sih stunting? Karena secara indikator Kementerian Kesehatan minimal 80% masyarakat itu paham akan tentang stunting ini sehingga bisa menurunkan angka stunting. Artinya masyarakat itu paham dan diedukasi tentang stunting ini. Sementara di masyarakat ini masih banyak Dokter Mira yang belum paham benar tentang stunting ini. Boleh Dokter Mira jelaskan secara sederhana biar karena segmen kita ini ada petugas kesehatan, ada juga sahabat-sahabat sehat yang ada di lapangan. Nah, agar mereka ini bisa menjadi penyambung lidah kita, mereka diberi penjelasan yang sederhana tentang stunting ini dan oh iya ini stunting dan mereka tidak ada gap atau perbedaan pendapat dengan teman-teman di lapangan. Silakan Dokter Mira. Ya, terima kasih. Jadi memang permasalahan utama dari penanganan kasus stunting itu adalah yaitu pemahaman tentang stunting itu sendiri gitu. Kita bolak-balik bicara stunting, kita bolak-balik edukasi mengenai stunting. Kalau misalnya yang kita edukasi itu tidak paham persis sebagai apa itu stunting, akan jadi miskomunikasi gitu ya. Benar. Nah, jadi kita ulangi lagi mengenai definisi stunting, kembali ke WHO dan juga tercatat di Permenkes ya. Jadi stunting itu perawakan pendek yang harus disertai dengan dua faktor utama. Yang pertama adalah asupan nutrisi yang kurang, dua faktor itu. Yang kedua karena adanya infeksi yang kronis. Jadi dua faktor itu bisa salah satu atau kedua-duanya ada di anak tersebut.
gitu ya. Nah, kalau misalnya karena asupan nutrisinya yang kurang, itu bisa jadi karena yang didapatnya kurang, atau memang sudah dapat jumlahnya, tapi penyerapan nutrisinya itu sendiri yang tidak baik. Nah, itu berkaitannya dengan penyakit yang ada pada anak. Jadi kalau secara garis besarnya, stunting kita lihat dulu. Anak ini perawakan pendek, oke, perawakan pendek. Itu namanya stunted yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Tapi apakah stunted itu stunting? Kita harus cari dulu. Gitu. Penyebab pendeknya ini apa sih? Harus ada yang dua itu, salah satunya atau keduanya. Karena nutrisinya yang tidak baik dan atau penyakit infeksi yang kronis. Ya, betul, yang menyertainya. Kalau misalnya salah satu atau keduanya ada, kita kategorikan stunting. Ya, begitu Sobat Sehat ya. Artinya kalau pendek saja belum tentu dikatakan stunting. Ya, karena masih banyak juga Dokter Mira di masyarakat ini. Lah kok anak saya kan cuma pendek tapi makan oke, masih aktivitas oke, belajar bisa. Nah ini yang menjadi polemik juga. Satu lagi yang harus diluruskan mungkin ya mengenai itu. Tadi kan penyebabnya dua, nutrisi yang kurang dengan penyakit yang kronis. Nah, tapi tidak selalu disertai dengan gangguan atau keterlambatan perkembangan. Keterlambatan perkembangan itu apa? Ada 4 sektor perkembangan yang bisa kita nilai. Yang pertama motorik kasar, seperti misalnya berjalan, berlari, duduk kalau masih umur 8-9 bulan, nah itu motorik kasar. Kemudian yang kedua motorik halus. Motorik halus itu seperti menulis gitu ya, pegang benda-benda kecil. Nah, kemudian bahasa itu kemampuan bicara, dan yang keempat itu psikososial. Jadi kemampuan interaksi dengan sekitar. Misalnya kita ajak dada, dia membalas dada. Nah, yang seperti itu. Atau misalnya kita ajak ngobrol, komunikasi, ada kontak. Nah, itu psikososial. Jadi anak-anak stunting itu tidak selalu ada keterlambatan perkembangan. Nah, makanya tadi kan anaknya bagus, lincah gitu ya. Di sekolah bisa ngikutin, bisa saja seperti itu, karena memang tidak dalam definisi saja tidak dicantumkan harus ada keterlambatan perkembangan untuk definisi stunting itu sendiri. Gitu. Artinya ya dokter ya, ini stunting ini tidak hanya pendek, tapi harus dilihat dulu faktor penyebabnya ini ya. Misalkan mungkin pendek ini atau bisa karena kekurangan gizi atau karena satu penyakit penyebabnya ya dokter, gitu ya dokter ya. Akan tetapi dokter, banyak permasalahan di lapangan ini. Oh ya Sahabat Sehat, ini menjadi pemendaraan ilmu kita juga setelah menjadi setelah dibahas oleh dokter tadi. Jadi Sahabat Sehat, semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi pemendaraan ilmu sobat-sobat sehat atau teman-teman puskesmas ya. Jadi untuk pembahasan, kalau memang belum bisa memutuskan ini stunting, sebaiknya kalau memang kita setelah melakukan pengukuran ternyata anak ini mendekati stunting, memang harus dirujuk ya dokter ya. Sebenarnya ada tahapan-tahapan nanti bisa kita jelaskan. Tahapan-tahapan untuk menentukan dia stunting. Yang pertama itu anamnesa. Anamnesa itu kita tanya jawab dengan orang tua, terutama mengenai asupan nutrisinya, gitu ya. Makannya berapa kali sehari, lauknya apa, habisnya segimana, dapat susu atau enggak, kayak gitu. Kemudian ada keluhan apa, sakitnya, kemudian lingkungan rumahnya seperti apa, mengenai kebersihan lingkungan, PHBS-nya, kemudian imunisasinya, kemudian riwayat saat kehamilan, itu banyak kita harus anamnesa. Perlu dianalisa secara secara teliti ya dokter ya. Ya betul. Kemudian orang tuanya, terutama bapaknya mungkin ada kebiasaan merokok atau tidak, itu kan berhubungan dengan lingkungan. Itu anamnesa tujuannya untuk apa? Untuk melihat faktor resiko. Gitu. Ada nggak sih faktor resiko yang bisa menyebabkan stunting pada anak ini berdasarkan 2 faktor tadi? Nutrisi yang kurang atau infeksi yang kronis gitu. Artinya di samping penyebab nutrisi dan infeksi tadi, harus kita data lagi faktor apa saja yang mungkin ada dari lingkungan, atau perilaku ya dokter ya. Kalau perilaku dan kebiasaan bisa nggak dokter jadi penyebab stunting? Bisa, sangat bisa, karena itu justru berkaitan erat ya.
Iya. kebiasaan di rumah tangga, Iya. seperti misalnya cuci tangan Iya. sebelum menyiapkan makanan untuk anaknya, atau misalnya cuci tangan setelah membersihkan kotoran anaknya, itu kan berpengaruh. Nanti menyiapkan makanan tidak higienis, jadinya kan akan menyebabkan misalnya anaknya jadi diare yang terus menerus gitu ya, diare yang tidak sembuh-sembuh seperti itu. Sehingga penyerapan nutrisinya juga tidak baik. Tidak baik. Gitu. Terus kalau misalnya untuk lingkungan, orang tua yang merokok, otomatis asap rokoknya itu akan terhirup oleh anaknya. Benar. Itu akan menimbulkan penyakit mengenai saluran pernafasan seperti itu. Oke, baik dokter. Kalau ini dokter, kan masyarakat ini sudah banyak nih, ada beberapa persen ya Bu Yesi ya, stunting di Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau secara provinsi sudah berapa persen Bu Yesi? 18% ya? Nasional. Kalau data yang resmi terakhir itu sih Pak Zukar masih 2021 itu di angka 24,8. Ya. Tapi di tahun 2022 kita sudah ada survei status gizi, tapi rilis resminya belum. Tapi kita sudah ada bocoran, memang secara provinsi kita turun, cukup signifikan turunnya. Tapi kalau untuk distribusi kabupaten kota itu belum rilis. Secara rilis secara resminya juga belum. Oke, baik. Terima kasih. Dokter, ini berbicara tentang penanganan stunting. Nah, kalau stunting ini dokter, ini kan karena masyarakat ini masih banyak masih banyak tidak mau anaknya didiagnosa. Bahkan menjadi hal yang menakutkan bagi mereka kalau anaknya dibilang stunting. Menurut ini sebagai pemberitahu atau ilmu lah bagi kami, stunting itu bisa disembuhkan ya dokter ya? Stunting itu bisa disembuhkan, artinya bukan disembuhkan seperti sakit demam gitu, obat demam menjadi turun demamnya, seperti itu tidak ya. Jadi stunting itu bisa kita koreksi, bisa kita perbaiki, karena stunting itu kan tinggi badan yang tidak sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Nah, untuk memperbaikinya seperti apa? Kita balikan ke kurva yang asalnya, ke titik yang seharusnya tinggi umur segitu tuh normalnya berapa sih? Nah, kita harus kembalikan. Misalnya tidak sesuai nih, kurang pas di kurva itu ternyata masih kurang. Ya. Perbaikannya gimana dokter? Nah, perbaikan. Jadi pada dasarnya stunting ini terjadi pasti diawali dengan wasting. Wasting itu kekurangan, kurang gizi ya. Jadi berat badan terhadap umur itu kurang. Nah, jadi stunting itu tidak akan ujuk-ujuk ada stunting, tapi ada wasting dulu. Wasting itu berat badannya kurang dulu, karena si badan itu luar biasa, dia akan secara alami beradaptasi agar tetap proporsional. Kalau beratnya nggak nambah terus, dia akan tingginya pun nggak akan nambah, gitu. Jadi logikanya gitu. Tinggi badan, gizi ya dulu. Ya betul. Jadi tinggi badan tidak naik, diawali dengan berat badan yang tidak naik, gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi pendek, sementara badannya gemuk, enggak. Tapi dia pasti ada riwayat yang berat badan tidak naik selama beberapa kurun waktu, sehingga menyebabkan tinggi badannya tidak naik. Mungkin menambahkan Pak Zukar sedikit ya mungkin. Ya, boleh. Memang betul ya dok, tadi stunting itu diawali dengan tadi penambahan berat badan yang tidak signifikan, itu bisa kita sebut dengan weight faltering ya dok ya. Mungkin saya mau kasih tahu juga ke teman-teman, weight faltering itu kan 1 kali tidak naik atau 2 kali tidak naik. Nah sebenarnya ini sudah bisa menjadi warning, deteksi dini kita. Artinya anak ini kalau kita biarkan terus-menerus, maka akan menjadi anak yang wasting, kemudian akan menjadi anak yang stunting. Nah, dan yang weight faltering ini kita dapatkan itu tentunya di posyandu, pastinya di posyandu. Dan ini memang butuh peran-peran semuanya, Pak Zukar, khususnya teman-teman di desa. Terlebih lagi itu teman-teman bidan desa, teman-teman KPM, kader posyandu. Jadi teman-teman puskesmas itu tidak bisa mampu. Bu Yesi, jadi kalau seandainya sudah 2 kali tidak naik, 1 kali tidak naik sudah menjadi warning ya? Warning Pak, artinya intervensi. Intervensinya bagaimana Bu Yesi kalau di lapangan? Karena
apa namanya, mungkin masih banyak, terutama petugas di desa ya. Kalau menganggap sudah tidak naik sekali, ya sudahlah, aman gitu. Mungkin di bulan kedua tidak naik. Nah, ketika didapatkan satu bayi atau balita yang bulan ini tidak naik berat badannya, kira-kira tata laksananya gimana, Bu Yesi? Jadi di posyandu itu kan kita kenal dengan 5 meja ya, Pak. Ya, benar. Jadi itu bisa kita lihat dari meja ketiga ketika kita mencatat pencatatan di buku kuning, dan juga kita memplot di KMS atau di buku KIA juga di status gizi kan ada kurva sederhana di belakang itu ya, Dok. Di buku KIA ada, memang kadar-kadar juga sudah bisa melakukan itu. Nah, ketika didapatkan kita arahkan ke meja 4. Nah, tugasnya di meja 4 ini Pak Zukar, tugasnya di meja 4 ini untuk menggali informasi, mengidentifikasi kenapa anaknya tidak naik. Ini seperti kata dokter, bisa jadi karena kurang asupan makanan, bisa jadi karena sakit. Kawan-kawan di puskesmas maupun petugas di desa ya, kami persilakan untuk memberi pengetahuan dengan petugas desanya atau kader-kadernya ya, Bu Yesi ya, bahwa ketika sudah satu kali tidak naik berat badannya, silakan dievaluasi ya, di warning dan digali ya, permasalahannya di mana ya, termasuk di meja. Betul, di meja 4. Meja 4 tidak ya. bisa diselesaikan di meja 4, silakan dirujuk. Nah, ketika tidak diselesaikan, itu kerujuk gimana kan? Sudah dapat di meja 4 ketika didapat nih, Bu Yesi, ternyata anak ini diare nih. Sudah ditata laksanakan oleh petugas di desa tersebut. Pas bulan berikutnya, ini belum dirujuk nih. Pas bulan berikutnya ternyata masih belum naik. Ya. Jadi memang kalau secara jobnis Pak Zukar satu kali tidak naik itu wajib kita. Ya, artinya begitu tidak naik sekali, apapun penyebabnya, misalkan entah itu gizi, entah itu penyakit, entah itu perilaku ya, silakan dirujuk. Ya. Iya, betul. Ke puskesmas. Puskesmas Terlebih dahulu. Oke. Siapa tahu ada penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Oh ya. Kalau berbicara tentang evaluasi setiap, artinya memang teman-teman di puskesmas kalau berbicara tentang apa yang menjadi harapan kita semua, termasuk harapan Bu Yesi untuk menurunkan angka stunting secara utama, secara ininya memang harus benar-benar diteliti adanya di posyandu. Ya, betul. Iya, artinya ada ketika didapatkan satu balita yang berat badannya tidak naik, silakan dievaluasi ya. Kalau memang tidak bisa menangani atau menurut Bapak Ibu ini memang harus perlu dirujuk, silakan rujuk ke puskesmas. Begitu prosesnya, Bu Yesi ya. Oke. Menambahkan mungkin untuk teman-teman yang di posyandu, jadi di situ kan di buku KIA yang buku pink itu ada kurva pertumbuhan yang 1 halaman berdiri ya, berdiri. Itu yang kita pakai dari zaman dahulu gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah ditambahkan kurva WHO yang ada warnanya pink untuk perempuan dan warnanya biru untuk laki-laki. Itu dipisahkan antara berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur. Karena memang ya dokter ya, antara laki-laki dan perempuan itu beda ya. Betul. Nah, ini sebaiknya untuk plotting nanti kita selalu menggunakan WHO karena memang standarnya dari WHO seperti itu. Artinya kurva yang paling bagus itu ya standarnya WHO. Memang parameternya menggunakan kurva WHO karena kurva yang berdiri, yang posisinya berdiri itu ada garis kuning, hijau, merah gitu ya, zona kuning, zona hijau, zona merah, yang kemudian ada di bawahnya tuh keterangan. Kalau yang di tengah tuh apa ya Mbak Yesi, saya lupa, kuning atau hijau yang masih aman gitu. Kuning. Hijau ya? Hijau aman. Hijau bagus. Pekat, hijau muda, kuning baru di bawah. Jadi kalau misalnya di situ ada keterangan di bawah ya, kalau misalnya yang hijau itu masih aman gitu ya, yang kuning sudah warning. Perlu dihati. Padahal tidak seperti itu. Tadi yang Mbak Yesi sampaikan bahwa satu kali tidak terjadi kenaikan berat badan, baik itu tetap atau bahkan turun. Itu di garis hijau. Nah, betul. Walaupun di garis aman, kalau dia pas bulan berikutnya tidak naik, betul. Artinya sudah harus di konsul ya. Jadi itu sudah sesuatu yang harus dilakukan intervensi atau harus dilakukan tindakan dari tenaga medis, karena kalau untuk stunting ini sendiri kita lebih akan bermanfaat kalau pencegahan gitu ya, dibandingkan yang sudah terjadi stunting kita mati-matian perbaiki stunting itu akan jauh lebih sulit gitu. Pas dokter, pas pertanyaan berikutnya ya,
Kalau untuk nih tadi nyambung nih, Ya. bisa dilanjut untuk pencegahannya gimana ini, Ya, dokter? untuk pencegahannya itu sebenarnya kalau secara garis besar ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama itu primer lebih ke sifatnya promotif. Yang kedua itu sekunder, dan yang ketiga tersier. 3 tahapan ini berada di wilayah berbeda atau penanggung jawabnya itu Ya. berbeda gitu ya. Untuk primer, promotif itu ada di tingkat yang tadi, posyandu. Ya. Nah, itu dilakukan anamnesa, penimbangan, plotting, dan interpretasi gitu ya. Interpretasinya itu ini ada kenaikan atau tidak, kemudian gizinya apa gitu ya. Berat penyaringan awal ya, dokter? Ya, betul. Jadi di situ kelihatan status gizinya seperti apa. Ya. Kalau ternyata tidak ditemukan wasting, artinya pertumbuhannya sesuai dengan garis pertumbuhannya, silakan lanjutkan ke bulan berikutnya, lakukan di posyandu. Tapi kalau misalnya ternyata ada wasting, tadi tidak terjadi kenaikan 1 kali saja, itu sudah harus ke tahap yang kedua, sekunder, dirujuk ke puskesmas. Ini yang terlibat dokter puskesmas, karena perlu anamnesa lebih lanjut dan memastikan ini betul tidak antropometri yang dikerjakan di tingkat pertama sudah betul. Cara pengukurannya, betul, ya. Cara pengukuran, atau plottingnya, kualitas pengukurnya ya. Ya, plottingnya, kemudian interpretasinya. Kalau ternyata memang sudah sesuai, digali ini kenapa tidak bisa naik gitu. Dan di tingkat yang sekunder ini, di tingkat puskesmas, sekarang kan puskesmas sudah lengkap dengan pemeriksaan penunjang laboratorium ya. Itu sebetulnya sudah bisa dilakukan langsung tracking infeksi kronis pada anak. Tadi kan stunting itu karena nutrisi dan juga infeksi. Nah, itu bisa dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang bisa menyebabkan yang melatar belakangi ini anak kenapa berat badannya nggak naik gitu ya. Bisa dengan darah rutin, urin lengkap seperti itu, atau feses dan mantuk gitu. Karena banyak penyakit-penyakit kronis pada anak yang mengganggu penyerapan nutrisi itu tidak bergejala pada anak-anak. Tiba-tiba anaknya berat badannya nggak naik gitu ya. Nah, yang ketiga, tersier baru ranah kami, ranah rumah sakit gitu ya. Kalau misalnya dari puskesmas sudah diidentifikasi, sudah diintervensi selama 1 minggu, ternyata sudah istilahnya sudah mengerahkan semua kemampuan puskesmas gitu ya, sudah men-tracking, udah cek lab, udah diedukasi orang tuanya mengenai nutrisi, sudah diobatin penyakit sekemampuan puskesmas itu, ternyata masih tidak ada kemajuan atau tidak ada perbaikan, baru dirujuk ke kami gitu. Nah, nanti dari kalau ini dokter ini semakin menarik nih dokter Mira. Ya. Di samping skrip ini saya semakin menggelitik untuk bertanya dokter Mira. Ini kan kapan ya bisa bisa sesantai ini bertanya sama spesialis anak yang kita ajak di ini. Kalau tepuk tangan dulu nih, podcast Mbani bisa ngajak spesialis anak sini. Satu lagi pesannya, Bu Yesi, ngajak spesialis anak gratis. Demi anak-anak Indonesia. Demi anak-anak Indonesia ya. Oke. Kalau di ini Dokter Mira, kalau dilihat dari batasan anak yang berpotensi potensi stunting, ada nggak batasan? Oh, kalau anak yang berpotensi stunting itu umur sekian ke umur sekian, atau jenis kelamin yang bisa menentukan, oh lebih cenderung ini yang muda stunting ini umur atau jenis kelamin, biar pemahaman kita sama, dokter. Ya, untuk jenis kelamin sendiri tidak berpengaruh ya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, itu bisa terkena anak siapapun gitu ya, mau laki-laki mau perempuan. Mungkin di sini perlu ditekankan kenapa saya bilang anak stunting, karena memang stunting ini kalau misalnya kita temukan di anak-anak, itu masih kita perbaiki, bisa kita intervensi, kita bisa perbaiki gitu ya. Kapan sih anak-anak itu dikatakan stunting gitu ya? Dari sejak lahir. Kalau misalnya kita kan saat lahir melakukan penimbangan berat badan, kemudian panjang badan ya. Nah, kalau misalnya berat badan dan tinggi badannya kita plotting
dari sejak lahir kita sudah plotting ke kurva WHO itu. Kita plotting ternyata di bawah standar. Nah, itu sudah kita kategorikan sebagai ya. Artinya begitu lahir sudah, kalau memang tidak berat badan atau tinggi badan tidak sesuai, kita kategorikan sebagai wasting atau stunting, apa namanya, perawatan pendek. Tapi kan kita evaluasi lagi anamnesa, gitu ya, dari saat kehamilannya nutrisi ibunya seperti apa, gitu ya, kemudian asupan nutrisi ibu hamilnya cukup atau tidak, tablet tambah darahnya bagaimana, HB ibunya gimana, apakah ada penyakit penyerta seperti preeklamsi, seperti itu bisa mempengaruhi pertumbuhan janin, karena penilaian stunting itu sendiri berawal dari 0 hari kehidupan, dari mulai eksepsi gitu ya, konsepsi, dari mulai pembuahan, tidak saat brojol, tidak, tapi saat mulai dalam kehamilan itu sudah bisa dinilai pertumbuhannya seperti apa. Artinya tidak ada batasan umur, tidak ada batasan jenis kelamin, ya. Bahkan dari begitu lahir pun sudah bisa kita kategorikan, ya dokter, ya. Masuk kemana ini anak? Bermasalah dengan pertumbuhan, itu ya kita kategorikannya. Ya, benar. Sering kan kita mendengar BBLR gitu ya, berat lahir rendah. Nah, itu sudah yang kita intervensinya berbeda dengan bayi-bayi yang berat badannya cukup saat lahir. Syaratnya kan berat badan normal itu saat lahir 2.500 gram. Nah, kalau kurang dari itu dia akan mempengaruhi ke perkembangannya ke depannya nanti. Gitu. Kemudian kalau kita biarkan, tidak intervensi, tidak kita kembalikan ke kurva yang seharusnya, itu akan berat badannya walaupun naik, tapi tidak di kurva sesungguhnya, nanti ujung-ujungnya jadi stunting. Gitu. Artinya perannya sangat penting ya dokter ya, untuk kita menata laksana atau peran kita sebagai tenaga kesehatan, teman-teman di puskesmas, untuk benar-benar ketika penataan laksanaan stunting ini dimulai dari ibu hamil, ibu ANC-nya. Iya, ANC-nya. Artinya sangat penting ya ketika terjadi kasus ini BBLR loh. Artinya yang akan kita gali pertama kali samping anamnesis riwayat, ya, yang terekam riwayatnya dulu, riwayat perjalanan proses kesehatan si ibu ini yang terekam mungkin di buku PINK. Dan Bu Yesi, gimana Bu Yesi? Betul. Bahkan tidak hanya dari konsepsi ya dok, dari kehamilan bahkan bisa lebih jauh mundur, bisa dari dia calon pengantin, bahkan remaja putri. Sama mungkin sedikit dok, mau bertanya juga ya Pak Zugan, kalau yang bisa dikoreksi dok. Nah ini kan yang kita teman-teman di masyarakat harus tahu, umur-umur berapa saja yang memang anak yang beresiko stunting ini bisa kita koreksi sehingga memang bisa tumbuh maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau bisa atau tidak mungkin jawabannya pasti bisa dikoreksi semua. Cuman angka keberhasilan dari upaya kita memperbaiki itu Pak. Jadi golden age kita memperbaiki stunting itu 0 sampai 2 tahun. Prinsipnya lebih cepat kita mendeteksi anak stunting akan lebih baik hasilnya gitu ya. Jadi kalau data itu, data penelitian didapatkan keberhasilan memperbaiki anak stunting di bawah usia 2 tahun itu sekitar 50%. Nah, sementara kalau kita menangani pasien kasus stunting di bawah 5 tahun, artinya 2 tahun sampai 5 tahun, itu hanya 30% saja. Gitu. Jadi, alangkah akan kerja kerasnya kita kalau misalnya kita terlambat mendapatkan anak ini stunting gitu, upaya kita akan jauh lebih banyak untuk memperbaikinya gitu ya. Oke, baik dokter. Artinya perlu penanganan untuk pencegahan stunting ini, memang perlu penanganan dari awal ya, mulai dari remaja, ibu hamil, dan kalau bisa harus menjadi kebiasaan kita semua ya dokter ya, bahwa rekam jejak dari kesehatan kita memang terekam dalam suatu rekaman ya, rekaman medis, terutama bagi teman-teman yang masih pasangan usia subur yang memang kedepannya mau memperbaiki generasi ya. Nah kalau secara ini Bu Yesi, secara tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mirani, katanya penyebab stunting itu bisa dilihat dari gizi, penyebab gizi dan penyakit infeksi.
kalau untuk di Kabupaten Musi Banyuasin ini, secara data yang kita lihat nih, apa namanya, penyebab stunting itu dominan oleh apa? Jadi kalau berdasarkan data yang ada, yang kita dapatkan dari teman-teman di puskesmas dan juga di masyarakat di lapangan, rata-rata penyebab stunting itu ada dua. Yang pertama itu memang karena asupan juga kurang, memang dari daya beli keluarganya yang kurang. Ternyata kenapa banyak anak-anak stunting itu memang dari keluarga miskin. Dan kedua ternyata juga lokus stunting kita itu berada di kecamatan yang memang secara demografi itu penghasilannya cukup, Pak Zukar. Sepertinya daerah Trans ya kan, yang penghasilannya cukup. Nah, ternyata ketika kita gali, ini salah satu kasus misalnya di Pelakat Tinggi, dari keluarga yang daya beli makanan mampu, membeli telur, membeli ikan ya mampu. Ternyata anaknya stunting, sudah kita identifikasi memang asupan zat gizinya itu tidak adekuat ya dok. Seperti ini. Ternyata memang pola pengetahuan, pola pemberian makan, pengetahuan ibunya itu kurang. Ternyata beliau beranggapan memberikan anak bubur komersil dari usia 6 bulan sampai 8 bulan itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak seperti itu, pemberian makan MPASI yang sesuai dengan kaidah WHO atau PMBA. Nah, itu ada juga ternyata Pak Zukar. Jadi ada faktor dari memang kemiskinan, ada juga dari pola perilaku pemberian makan dari orang tua itu sendiri. Seperti itu. Ya, artinya salah satu penyebabnya stunting di Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah pengetahuan atau edukasi ya tentang stunting ini masih kurang ya Bu Yesi ya. Begitu ya, karena kalau mereka masih beranggapan cukup makanan komersil saja, artinya pengetahuannya tentang asupan gizi masih kurang untuk di Kabupaten Musi Banyuasin ya, gitu ya. Salah satu penyebabnya. Artinya Pak Zukar, kalau memang karena pola perilaku atau pengetahuan dari si ibu, ini sebenarnya menjadi tugas dari kita. Tugas dari kita teman-teman kesehatan, karena ini untuk merubah perilaku. Tapi kalau sudah bicara terkait kemiskinan, nah ini baru kita mengajak pemerintah sektor. Kita sudah bukan ranah kita lagi seperti itu. Jadi memang perlu sekali identifikasi seperti kata Dokter Mira, anamnesa yang secara lengkap dan holistik terkait memang anak-anak yang kita identifikasi stunting. Oke, baik. Baik, terima kasih. Demikian Sobat Sehat. Tadi kita sudah menggali lebih dalam ya tentang stunting. Sebelum ke ini sampai ke sini, kita kan sepertinya banyak beban ini stunting ini untuk menangani stunting ini, untuk menurunkan stunting di Musi Banyuasin ya Bu Yesi ya, Dokter Mila ya. Dan kita menggebu-gebu membicarakan stunting. Mungkin masyarakat belum tahu ketika apa ya dampak dari stunting ini apa, dokter, sehingga kok perlu ditangani nih. Padahal untuk apa secara langsung tidak begitu berdampak ya, begitu sudahlah nanti resikonya apa belakangan ya. Nah, kalau menurut secara ilmu ya, kira-kira dampak dari apa namanya dari stunting ini bagi derajat kesehatan masyarakat Indonesia apa, dokter? Ya, jadi dampak stunting itu sendiri, stunting itu kan diawali dengan berat badan yang tidak bertambah, kemudian berlanjut menjadi tinggi badan yang tidak bertambah juga. Nah, otomatis apabila berat badan dan tinggi badan tidak bertambah, itu ukuran otak atau lingkar kepala bisa kita ukurnya ya sebagai parameternya itu tidak bertambah juga. Iya. Nah, kalau mengganggu kecerdasan itu nanti mempengaruhi kognitifnya, kemampuan berpikirnya seperti itu ya. Nah, mungkin nanti kalau berdasarkan parameter bisa berpengaruh ke IQ-nya. Itu akan muncul di kemudian hari setelah anak di remaja, dewasa gitu. Tidak akan kelihatan saat umur balita, karena mungkin saat balita anaknya bagus, sehat, lari-lari, aktif, ceria, seperti itu ya. Tapi ternyata di kemudian hari bisa menyebabkan kelainan atau gangguan kognitif. Dan satu penelitian menyebutkan bahwa apabila terjadi stunting di usia 0 sampai 2 tahun, itu sifatnya irreversible. Maksudnya itu sulit untuk diperbaiki gitu ya, tidak. Jadi kalau yang sulit diperbaiki itu apa, dokter? Perkembangannya, kalau misalnya ada perkembangan pada anak stunting di usia 0 sampai 2 tahun itu akan sulit diperbaiki. Oke.
Artinya mempengaruhi perkembangan kognitifnya, dokter. Iya, betul. Tapi dokter, yang dipengaruhi apa ya, dokter? Karena kan seperti yang kita ketahui sekarang kan anak-anak ini kan merdeka untuk memilih apa yang mereka pilih ya. Kalau dia yang dinilai kognitif itu apakah kecerdasannya saja atau termasuk apa ya, perilakunya juga? Perkembangan tadi bisa, maksudnya tidak mesti akademis ya, Iya, tidak mesti gitu. rapor Artinya di tidak sekolah gitu akademis ya. ya bisa di bidang lain gitu kan. Dia bisa menyesuaikan dengan lingkungannya gitu, bisa mengikuti apa kalau misalnya di sekolah bisa mengikuti baik itu pelajaran kayak seperti mata pelajaran, misalnya kegiatan olahraga, seni gitu, dia mempunyai prestasi. Kalau yang anak-anak sehat gitu ya, pada stunting mungkin agak susah untuk mengikuti itu. Gitu. Benar. Baik, dokter, artinya kenapa ini penting? Karena seperti yang saya ulas tadi bahwa memang stunting ini berpengaruh terhadap sumber daya kesehatan masyarakat ke depannya ya. Betul. Sumber daya manusianya untuk bidang kesehatan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Mungkin teman-teman kenapa ini menjadi indikator kerja utama pemerintah ya? Inilah salah satu penyebabnya. Kita berharap ke depannya timbul generasi-generasi yang memang pantas untuk bersaing di kedepannya nanti, dokter, gitu ya. Ya, lanjut Bu Yesi. Kalau di Musi Banyuasin kita kan sudah berupaya nih untuk menurunkan angka stunting, termasuk salah satunya kita mengadakan mengedukasi kawan-kawan sahabat sehat di rumah maupun teman-teman yang ada di 29 puskesmas. Kalau di Kabupaten Musi Banyuasin sudah ada upaya apa untuk menurunkan stunting ini? Jadi intervensi ini kan seperti kata Dokter Mira, yang paling baik itu upayanya pencegahan. Jadi memang yang dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin yang dari dulu itu adalah upaya pencegahan, dan baru 2 tahun atau 1 tahun terakhir ini melalui tata laksana, kita lebih fokuskan ke tata laksana berarti yang sudah stunting. Kalau untuk yang pencegahan itu sudah kita lakukan seperti kegiatan konvergensi stunting. Itu kegiatan konvergensi stunting di mana memang kegiatan konvergensi itu apa ya sih? Karena segmen kita ini sahabat sehat di rumah ya. Jadi konvergensi stunting itu adalah upaya bersama-sama atau gotong royong untuk menurunkan stunting. Misalnya Dinas Kesehatan berperan di sektor apa? Misalnya berbagi tugas gitu ya. Tugas karena, ini tugas siapa? Mengedukasi siapa tugasnya ya. Stunting ini multifaktor penyebabnya, tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga tadi seperti saya bilang penyebab tidak langsung ternyata banyak juga dari lintas sektor yang terkait seperti itu. Kalau kami kesehatan hanya bisa menyelesaikan penyebab langsung, kalau tidak langsungnya itu teman-teman lintas sektor gitu. Sehingga memang lahirlah konvergensi stunting ini yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Jadi itu ada 8 aksi Pak Zufar. Kalau di tingkat kabupaten kita yang pertama itu kita melaksanakan analisis situasi. Jadi kita menganalisis memang pemetaan daerah-daerah mana saja yang memang angka stuntingnya tinggi. Kemudian kita berdasarkan cakupan layanannya juga yang rendah. Kemudian kita tetapkan sebagai desa lokus. Kemudian kita beralih ke aksi 2 itu penganggaran. Sehingga memang apa yang kita anggarkan itu sesuai dengan permasalahan yang ada di aksi 1 tadi. Setelah penganggaran kita melakukan rembuk stunting. Rembuk stunting ini komitmen harapannya kepala daerah berkomitmen, sehingga jika kepala daerah turut serta, saya yakin di bawah-bawahnya ini akan ikut dalam kebijakan tersebut. Kalau langsung nih disambung nih Bu Yesi, kalau peran-perannya boleh dijelaskan Bu Yesi, harusnya nih peran siapa yang bisa menurun stunting ini? Itu kalau peran-perannya, jadi kita mengenal ada namanya intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Yang mana intervensi gizi spesifik itu memiliki daya ungkit menurunkan stunting sebanyak 30%, sedangkan itu yang sensitif itu 70%. Spesifik itu milik kami Dinas Kesehatan atau milik sektor kesehatan ya Pak. Salah satu kegiatannya itu sebenarnya kegiatan konvensional yang sudah ada di masyarakat, seperti pemberian TTD pada rematri. Benar. Cek anemia. Iya. Lanjut kita ke calon pengantin. Pemberian TTD pada calon pengantin. Pendampingan edukasi gizi selama 3 bulan atau kesehatan lainnya. Lanjut, TTD itu tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Kemudian setelah dari rematri, catin ke ibu hamil. Melalui pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas.
ANC yang berkualitas sesuai standar. Kemudian baru beralih ke anak balita tadi 0 sampai 2 tahun. Nah, yang ingin saya tekankan kalau di dalam intervensi spesifik ini tidak berdiri sendiri. Mulai dari rematri sampai anak 2 tahun ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa program Pak Zukar di dalam ini. Iya. Nah, sehingga saya sangat sedih sekali kalau bilang ketika mengintervensi ibu hamil, mereka hanya berpikir ibu hamilnya saja. Padahal ini ke hilirnya itu akan menurunkan stunting. Iya. Pesan saya sama teman-teman, yuk sinergi. Setiap kegiatan ibu hamil ada peran untuk menurunkan stunting. Misalnya Pak Zukar dalam kelas ibu hamil. Iya. Kelas ibu hamil ini bisa dimasukkan memang intervensi dalam penurunan stunting seperti edukasi terkait seperti tadi juga ada pertanyaan nih Dokter Mira. Kalau stunting itu bisa disumbang dari dalam kandungan, betul. Kalau ibunya tidak naik berat badan atau memang sudah dicek oleh dokter SPOG terjadi keterlambatan pertumbuhan janin, nah ini memang mungkin menjadi faktor-faktor yang akan menjadi penyebab stunting. Nah di sini yang mampu menilai naiknya berat badan atau tidaknya ibu hamil itu salah satunya peran ahli gizi, tidak hanya ibu bidan, juga ada teman-teman promkes atau kesling yang bisa mengidentifikasi terkait faktor lingkungan. Jadi kami harap stunting ini dimulai dari siklus hidup, dari rematri sampai anaknya 2 tahun. Peran kita semua seperti itu. Itu intervensi spesifik sudah kita lakukan Pak Zukar, tapi belum bersinergi. Oke. Artinya kita memang ayo kita gali lagi, kita sepakati lagi bahwa ini peran secara bersama-sama dan bersinergi ya. Baik lintas sektor maupun lintas program. Begitu Bu Yesi. Betul Pak, kalau yang tadi intervensi spesifik yang kita, nah ini kalau yang sensitif itu punya dari teman-teman lintas sektor. Ya. Yang mana seperti Pak, yang kata Dokter Miran tadi, penyebab stunting itu adalah kurang asupan zat gizi dan juga penyakit kronis. Ternyata ini kan penyebab langsung ya Dok. Ya. Ternyata pas kita kaji lagi ke belakang, penyebab langsung ini juga dukung oleh faktor-faktor penyebab tidak langsung seperti kurang asupan zat gizi. Ternyata ada 2 tadi ya Dok, karena penyakit memang menghambat penyerapan dari zat gizi itu sendiri padahal asupannya cukup, atau memang karena kurang, kebanyakan di daerah ini kurang. Pak Zukar, kurang asupan ternyata dari keluarga yang tidak mampu. Nah ini memang butuh peran-peran dari Dinsos khususnya teman-teman Basnas, Bapeda dan yang lain-lain. Nah yang ini yang seperti ini yang kadang masih terus kita push bersama-sama, kita dorong. Mungkin ada kita menggali data yang benar. Ketika data itu sebenarnya ini perannya ketika ini masyarakat ekstrim atau masyarakat miskin, ini kita akan berbagi tugas ini kemana bagiannya. Kita membagi plot ya, ini bagian siapa, sehingga stunting ini benar-benar menjadi permasalahan kita bersama dan diturunkan secara bersama-sama. Jadi gitu sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga memang turun stuntingnya. Dan itu yang pesan kami kepada teman-teman kita di masyarakat, itu tidak hanya tenaga kesehatan tapi juga teman-teman desa yang memang sudah kita bekali terkait pemahaman identifikasi stunting. Kan kita dapat informasi yang anamnesa tadi ya Dok dari lapangan Pak. Benar. Kalau lengkap insya Allah sampai ke makanya intervensi. saya bilang tadi harus terekam dengan jelas ya. Apalagi penggunaan ini karena lebih banyak kita kenal stunting itu kita dapat ketika ini yang paling sering kita dapat. Kita dapat ketika bayi itu sudah lahir. Ya. Boleh tidak kalau saya katakan jarang kita temukan ini ibu hamil ini kita temukan stunting ini kita temukan waktu ibu hamil. Jarang. Ini setelah artinya dimulai dari penata laksananya yang paling penting sering dilupakan Bu Yesi. Sebenarnya Pak Perekaman medis mulai dari ibu hamil ini sering terlupakan. Termasuk pemberian tablet tambah darah ini. Sebenarnya anemia, CAP itu cikal bakal juga akan melahirkan anak-anak yang stunting. Ya. Sebenarnya program kita tuh sudah ada, cuman memang pemahaman akan dampaknya lebih lanjut tidak hanya untuk kematian ibu, bayi, tapi juga akan menjadi anak stunting. Mungkin itu rasa memiliki. Sekarang kami tuh ingin teman-teman itu merasa memiliki stunting ini peran dari program kita bersama, tidak hanya mohon maaf misalnya kalau stunting identik tugas gizi, ternyata tidak seperti itu. Kita semua punya perannya di mana? Ternyata kalau bidan-bidan itu di ibu hamil pada masa kalau misalnya teman-teman reproduksi pada masa catin, teman-teman misalnya yang di program Udiksar pada masa remaja. Nah kalau semua sudah bersama-sama mulai dari anak remaja kita kawal sampai dia lahir, ya insya Allah stunting bisa turun. Oke Bu Yesi.
ketika ini sudah terlaksana dengan baik, tertata dengan baik, masih ada permasalahan lagi, Dokter Mila nih. Dokter Mila, seperti yang kami sering temui di lapangan, masih banyak saja ini ibu hamil ini sudah ditata laksana dengan baik, sudah dikasih tablet tambah darah, Bu Yesi, tapi tidak diminum. Nah, karena masih banyak yang takut, katanya BAB-nya merah, begitu Bu Yesi, hitam. Nah, sebetulnya ada efek apa gitu. Nah, coba dijelaskan bagaimana penjelasannya. Sebetulnya itu balik lagi ke tadi peran masing-masing ya. Berawal dari tugas masing-masing yang kalau dilakukan dengan kualitas yang baik atau pelayanan, kita memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita, itu bisa mencegah stunting. Misalnya yang tadi ibu hamil takut minum tabletan badara dan sebagainya gitu ya, jadi sehingga anaknya jadi berat badannya tidak sesuai dengan harapan saat ANC. Jadi perannya itu saat ANC ya. Jadi saat ANC itu kan dievaluasi tinggi fundus uterinya sudah setinggi apa. Itu kan bisa kita bisa hitung, ada rumusnya tuh, kalau bidan mungkin paham ya. Bisa mendeteksi atau bisa menaksir berat badan janinnya itu berapa kalau seandainya tidak USG gitu kan. Nah, sementara sekarang di puskesmas sudah ada USG ya. Jadi bisa juga dilihat taksiran berat badan janinnya berapa. Jadi sebetulnya berawal dari dasar, dari hal kecil, dari pelayanan pertama, dari untuk ibu hamil saat ANC-nya, untuk balita saat posyandunya gitu. Jadi di situ bisa terdeteksi. Semakin cepat terdeteksi akan semakin cepat untuk perbaikan. Kalau misalnya saat hamil ternyata ini kenaikan berat badan janinnya nggak sesuai, itu kan nanti akan menjadi faktor resiko stunting. Berarti yang harus diperbaiki ibu hamilnya. Apakah memang nutrisinya ini kenapa nih nggak bisa makan? Apakah memang mual muntah berlebihan, atau misalnya ada ketakutan, atau misalnya mitos yang berkembang di masyarakat nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga nutrisi ibu hamil ini kurang gitu. Jadi saat ANC itulah yang harus diperbaikinya kalau pada kasus ibu hamil gitu. Jadi memang peran kita tenaga kesehatan juga sangat penting ya Bu Yesinya, untuk terutama petugas kesehatan teman-teman kita yang di lapangan ya dokter ya. Apalagi kalau dilihat dari ini ya, SDM, dokternya, bidannya di puskesmas sudah tidak ada lagi yang kurang. Dan termasuk juga peralatan ya Bu Desi ya. Kita sudah ada USG setiap puskesmas. Obat tablet tambah darah juga sudah cukup. Tinggal pelaksanaannya bagaimana ini bisa berjalan dengan baik di lapangan ya. Selanjutnya kalau ini Bu Yesi, sebelum kita lanjut ke session APCK, APC itu apa ini apa itu, APCK, APC itu. Nanti kita ajak interaktif di pertanyaan. Kita lihat ada pertanyaan di kolom komentar. Tapi saya ingin bertanya sedikit sama Bu Yesi. Kira-kira kalau di MUBA ini faktor penghambatnya apa Bu Yesi sehingga sulit turun stunting? Nah ini, jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, penurunan stunting ini kan tidak instan ya. Secara teori pun menurunkan 1% prevalensi stunting dalam 1 tahun itu sudah sangat luar biasa. Itu harusnya menggambarkan upaya-upaya intervensi sudah sangat holistik, sudah sangat komprehensif. Nah, itu berdasarkan teori ya. Tapi kalau di MUBA itu sendiri sebenarnya kalau secara penganggaran, secara keuangan, saya lingkupnya kabupaten dulu ya Pak Zukar. Kalau secara anggaran itu setiap OPD itu sudah menganggarkan Pak Zukar. Tapi sayangnya tidak berdaya ungkit tinggi kegiatan tersebut. Terus tidak dipikirkan juga bagaimana sudah menganggarkan, tapi pelaksanaannya bagaimana. Terus sampai ke monitoring dan evaluasinya bagaimana. Apakah program ini sudah tepat untuk mengintervensi stunting di wilayah tersebut atau tidak. Karena stunting itu tidak melulu kita intervensi dengan program yang sama Pak. Beda, setiap permasalahan stunting itu intervensinya pun bisa sifatnya berbeda-beda. Nah seperti itu, jadi mulai dari penganggaran, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya kadang tidak korelasi. Iya, gitu ya. Pas proses pelaksanaan tidak korelasi gitu ya biasanya. Tidak.
misalnya lokus stuntingnya di mana, merencanakan di desa yang mana, seperti itu. Kalau begitu, kita pengen tahu nih, mungkin sobat sehat, maaf ya sobat sehat ya, tidak apa kalau nanti saya bertanya, kira-kira stunting apa ya, data stunting terbanyak di kecamatan mana? Kalau sejauh ini sudah ada di lokus stunting 3 tahun berturut-turut dan hampir semua desa di kecamatan tersebut jadi lokus itu ada di Pelaka Tinggi. Pelaka Tinggi ya? Pelaka Tinggi. Tapi kami di kabupaten tidak pernah mengejas Pak Sukar, oh stuntingnya tinggi berarti jelek. Karena tidak kami sangat senang jika teman-teman melakukan. Datanya terlalu real ya. Iya. Kemungkinan jelas mungkin. Ya, kemungkinan memang yang dia laporkan yang sesuai apa adanya. Nah, kami karena bicara stunting ini sensitif, juga unsur politik. Makanya tadi dibilang ini menjadi misteri, menjadi polemik ya di masyarakat, karena masih banyak dokter yang masyarakat ini atau sahabat sehat di luar sana yang menganggap aib, stunting ini. Padahal ini bukan aib, tapi permasalahan harus kita cegahi untuk kedepannya agar SDM yang ada di lingkungan kita atau keluarga kita ini menjadi sumber daya manusia yang kesehatannya memang dijamin ya. Jangan sampai seperti fenomena gunung es ya Pak Zukar, di atasnya kecil, di bawahnya dan jangan sampai juga jadi bom waktu. Kita tutupi, kemudian 5 tahun, 10 tahun kemudian, bahkan 20 tahun kemudian SDM di Kabupaten Muba ya kita petik hasil yang seperti itu, yang mungkin itu. Tapi kalau pendek bukan dokter ya penyebabnya. Masalahnya ada teman aku juga nih pendek, tapi enggak. Dia ini kita membuang animo nih. Dia sampai ngambil gelar yang tinggi, spesialis bahkan, tapi pendek badannya. Artinya bukan pendek ya dokter ya? Ya, jadi kan screeningnya itu ada algoritmanya seperti Pak ya, ada algoritmanya. Kita bisa melihat dia proporsional atau tidak gitu ya, atau dia pendeknya itu genetik atau tidak. Makanya salah satu langkah untuk mendeteksi dia stunting atau tidak itu kita menghitung tinggi potensial genetiknya. Jadi kita hitung berdasarkan tinggi badan ibunya, kemudian dibandingkan dengan tinggi badan ayahnya. Nah, nanti ketemu deh tinggi potensial anak itu minimal berapa, maksimal berapa. Kalau gitu. Ternyata dokter orang tuanya memang proporsi badannya tidak terlalu tinggi. Nah, iya. Iya kan di situ. Iya. Pas anaknya lahir tidak terlalu tinggi. Ini bukan, makanya harus dinilai dari gizi dan penyakit penyerta tadi ya. Iya. Makanya itu pentingnya anamnesa. Salah satu anamnesa kan data orang tua. Gitu. Yo, sahabat-sahabat sehat maupun teman-teman di puskesmas, penting sekali anamnesa di lapangan ya, apalagi di ruangan apa namanya Bu Yesi, di GSK itu anak-anak di puskesmas itu di ruangan anak ya, ruangan balita itu. Pengukuran balita di puskesmas itu ada ruangan anak ya. Nah di ruangan anak ini perlu kawan-kawan ditata laksana dengan benar, dianamnesis dengan benar sehingga tidak salah dalam pendiagnosanya. Karena seperti yang Bu Yesi tadi katakan, satu kali penimbangan tidak naik berat badannya sudah menjadi warning dan harus kita evaluasi. Gitu ya Bu Yesi ya. Oke sobat sehat, kita cut dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Season kali ini kita langsung masuk pertanyaan dari teman-teman dari puskesmas, kita interaksi. Pertama pertanyaan dari pertanyaan buat Dr. Mira. Izin bertanya Dr. Mira, tadi jelaskan jika stunting sudah bisa dinilai dari awal masa konsepsi, apakah bisa juga mungkin stunting dengan ibu hamil yang tidak mengalami kenaikan berat badan? Nah, kalau ternyata ibunya tidak naik berat badannya, dokter. Ya, betul. Jadi ini pertanyaan kan, apakah bisa juga memungkinkan suspek stunting? Suspek itu kemungkinan ya, kecurigaan stunting dengan ibu hamil yang tidak mengalami kenaikan berat badan. Tadi ini yang sudah kita bahas juga ya, Mbak Yesi juga sudah mengupas bahwa kenaikan berat badan ibu hamil itu kan ada targetnya ya. Benar. Trimester pertama berapa, trimester kedua berapa. Nah, jadi kalau misalnya tidak mencapai itu berarti ada sesuatu. Nah, dan itu berkorelasi dengan pertumbuhan janinnya. Diukur TFU ternyata tidak sesuai target berat badan janinnya. Nah, itu tentu saja bisa sebagai faktor resiko nanti saat lahir menjadi stunting. Gitu. Jadi apa bisa pertanyaannya? Jawabannya bisa sekali. Ya, bisa. Artinya
Oke, artinya bisa ya, dokter ya. Oke, kalau ini Bu Yesi, langsung ke Bu Yesi nih. Kalau stunting, kalau dihubungkan dengan permasalahan air nih Bu Yesi, yang layak dengan konsumsi, ada nggak hubungannya dengan ini? Pertanyaan dari Randi Pranata ya. Eh, hubungan permasalahan air yang tidak layak untuk dikonsumsi dengan stunting. Seperti yang sudah dibahas dari awal, baik Dr. Mira maupun kami, kan salah satu penyebab stunting itu tadi itu penyebab langsungnya penyakit infeksi. Nah, kalau kita tarik ke belakang, benang merahnya, biasanya penyebab penyakit infeksi salah satunya itu biasanya sakit diare ya dok, seperti itu. Nah, diare itu kan biasanya penyebabnya tadi lingkungan yang tidak bersih atau konsumsi dari air itu sendiri tidak bersih. Nah, ini memang sangat berkolerasi. Kalau airnya juga tidak bersih atau mengandung misalnya E. coli dan yang lain-lainnya, ya ini akan menyebabkan anak tersebut kena penyakit infeksi, salah satunya seperti diare. Itu Pak Zukar. Ya, artinya teman-teman Faktor ya, lingkungan sangat sekali berperan. sangat berpengaruh ya, kawan-kawan dari petugas puskesmas, bahwa pengaruhnya ketika bukan bertumbuh berkembangnya dari yang awalnya artinya ke penyakit penyerta ketika air tersebut mengandung bakteri E. coli ya. Ketika mengandung bakteri E. coli bisa menyebabkan penyakit diare, begitu Bu Yesi ya. Akhirnya berat badan karena diare, berat badannya turun dan tidak naik gitu ya. Sobat sehat. Baik, silakan. Mana ada lagi mana? Kalau kita sapa boleh mana? Izin Pak Zukar. Boleh, silakan. Ini ada dari KPM Desa Purwosari. Oke. Mohon diaktifkan videonya, Bu. Kami persilakan Ibu atau ya, kami persilakan Ibu dari Purwosari. Tolong Bu dijelaskan. Purwosari, tolong dijelaskan ya Bu, namanya kira-kira bertugas sebagai KPM di desa mana, begitu ya Bu ya. Silakan Bu. Ya Bu, silakan. Nama saya Lucina dari Desa Purwosari, Posyandu, Kenanga, Kecamatan Lais. Oh, Kecamatan Lais. Silakan Bu. Kami sebagai KPM Desa Purwosari. Ya. Silakan Bu. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Alhamdulillah di Desa Purwosari tidak ada stunting, cuma kurang gizi satu aja. Iya. Oke Bu, cuman itu ya. Ya. Oke, baik. Bu Yesi cuma menjelaskan bahwa di Ibu dan KPM apa Bu? Lucina. Ibu Lucina dari Desa Purwosari, Kecamatan Lais, menjelaskan bahwa di desa beliau ada satu bayi atau balita yang cuman kurang gizi ya gitu. Kalau boleh tahu kurang gizinya seperti apa Bu? Jadi kalau di kurva itu dia berada di standar deviasi berapa? Ya. Atau berat badannya, umurnya berapa? Umurnya 1 tahun. Berat badannya itu sekitar 9 kilo. Gimana Bu Yesi? Harus lihat kurva. Kalau di kurva itu memang termasuk gizi kurang atau gizi sangat kurang? 1 tahun berapa bulan ini umurnya? Oke, mungkin diperjelas. Di waktu dilihat di kurva itu masuk di gizi yang kurang atau gizi yang sangat kurang? Nah, gizi kurang aja. Gizi kurang aja dokter. Ya, ini titip ya Bu untuk gizi kurang seperti yang sudah kita tadi bahas. Kalau misalnya berkelanjutan nanti bulan depan tidak ada kenaikan atau masih di gizi kurang atau bahkan jatuh ke gizi sangat kurang, itu berpotensi sekali untuk stunting. Ya, jadi yang ini harus diperhatikan nanti setiap posyandu. Sama satu lagi tambahan, mohon Bu yang untuk gizi kurang
terima kasih ya, alhamdulillah kalau tidak ada stunting. Tapi yang untuk gizi kurang tetap kita laporkan ya Bu. Laporkan ke kepala desa, laporkan ke bidan desa dan juga puskesmas. Jika memang butuh penanganan lebih lanjut, rujuk ke puskesmas seperti itu. Memang betul Pak Zukar, berdasarkan data IPPGBM ada sebanyak 81 desa dan kelurahan yang memang tidak ada stunting. Dari 241. Mungkin salah satunya Purwosari. Harapan kami memang data ini memang menggambarkan kondisi yang senyata-nyatanya di Purwosari. Memang di sana tidak ada stunting. Saya harapkan kami memang seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Desi. Salam hormat ya Bu ya. Salam untuk desanya teman-teman Kadar Posyandu ya Bu ya. Lanjut, kita mungkin ada puskesmas yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada nggak puskesmas? Atau kita ke puskesmas? Ini ada dari Supat Timur, Pak. Kita minta puskesmas yang stuntingnya agak tinggi ya, Bu Yesi. Puskesmas mana Bu Yesi? Oh, boleh. Superdamai? Boleh. Kalau kita bicara tinggi dan juga memang sudah ada upaya yang cukup baik, itu ada Puskesmas Sidorahayu, ada Babatoman, mungkin bisa sharing ya. Silakan, mungkin ada petugas Puskesmas Babatoman atau Puskesmas Sidorahayu, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ke Bu Yesi atau Ibu Dr. Mira, spesialis anak, silakan. Nah, iya, ada Epri. Silakan Epri. Masih mute. Gimana? Baiklah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Umi dari Puskesmas Babatoman. Kami di sini sudah memulai untuk pemeriksaan lebih lanjut dari desa, data-data pasien anak-anak dengan stunting atau gizi kurang atau gizi buruk sudah dipanggil ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga hari ini sudah 10 pasien. Ya, hari ini saja sudah ada 10 pasien yang terdata sama kami. Untuk selanjutnya kami lakukan evaluasi dan juga karena mereka banyak yang belum mempunyai BPJS, kami sudah siapkan. Soalnya nanti takutnya di kemungkinan nanti ada rujukan atau pemeriksaan lebih lanjut bisa kami lakukan untuk yang seperti pemeriksaan darah rutin. Nah, seperti yang jelaskan tadi, kalau seandainya pasien dengan gizi kurang memiliki keluhan infeksi, kami lakukan pemeriksaan darah rutin, kemudian tes mantuk di sini, juga pemberian vitamin A dan juga pemberian antibiotik untuk tahap awal. Jika memang tidak ada perubahan atau tidak ada perbaikan, maka kami rujuk ke RSUD Sekayu. Kemarin sudah ada berapa ya? Kemarin sudah ada, hari ini 8, per Desember itu stuntingnya 38 Puskesmas Babatoman dan sudah merujuk ke puskes itu sekitar 15-an. Hari ini 10 tidak masuk data itu. 10 ada yang sebagian kurang. Iya. Berarti dokter yang pengen kami tanyakan, kalau bulan ini kami sudah ada dokter yang dicek tuberkulin, BB per TB-nya, DB per U-nya itu masuk kategori pendek dan sangat pendek, itu sudah kami edukasi yang di PMBL dan gizi seimbang. Kalau memang bulan depan kita ke puskes lagi, dokter, kita cek lagi antropometrinya. Kalau dia masuk kategori tetap stunting, itu kami rujuk ke RSUD Sekayu ya dok? Ya, jadi diupayakan maksimal dulu di puskesmas. Kalau misalnya memang ada dari hasil pemeriksaan penunjangnya ditemukan tanda infeksi, dikoreksi dulu atau diobati dulu infeksinya. Kemudian nutrisinya oleh bagian gizi, diedukasi orang tuanya mengenai kebutuhan kalorinya berapa, kemudian contoh menunya, penyediaannya. Yang paling penting itu catatannya ditekankan harus dengan protein hewani.
gitu ya. Jadi setiap hari untuk dietnya atau makanannya harus disertakan protein hewani. Nah, kemudian kalau misalnya dalam itu untuk evaluasi berat badan dilakukan per minggu. Kalau misalnya ternyata tidak ada perbaikan, sudah dilakukan maksimal, boleh dirujuk ke RSUD. Untuk evaluasi berat badan per minggu, tinggi badan dan lingkar kepala per bulan ya. Nanti evaluasinya seperti itu. Karena kalau tinggi badan tidak akan ada perubahan dalam 1 minggu, nggak akan ada perubahan signifikan. Jadi kalau misalnya nanti seminggu kemudian ada perubahan berat badan, kenaikan, itu sudah bagus dilanjutkan. Karena tinggi badan akan mengikuti. Berat badannya dalam 1 bulan berarti 4 kali kunjungan ada kenaikan terus. Nah, harapannya evaluasi tinggi badan di bulan berikutnya itu akan ada kenaikan juga gitu. Baik, gimana, Dr. Umi? Masih di mute? Dokter? Ya. Ya. Ada sedikit mau menambahkan, Dok. Kami kan berarti tidak semua harus kami rujuk ke RSUD Sekayu. Jadi kami harus evaluasi di sini terlebih dahulu ya, Dok ya. Iya, betul. Kalau misalnya dari pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan di puskesmas, ternyata sudah ketemu penyakit infeksinya, nah diobatin di tingkat puskesmas. Kemudian nutrisinya juga. Kalau misalnya ternyata infeksinya tidak bisa diatasi di tingkat puskesmas, baru dirujuk ke RSUD. Gitu. Ya, baik, Dok. Cuma ya kita yang jadi masalah kami di sini, Dok, kadang kalau kami memberikan edukasi seperti itu mengenai makanan atau 4 bintang tentang nutrisi, kami itu kadang ada yang kurang, Dok, karena kami di sini kan tidak memberi apa-apa, contoh susu atau makanan-makanan lain, itu mungkin yang jadi kami tuh kurang pede seperti itu memberikan edukasi seperti itu, karena mungkin perkiraan mereka dokter ini cuma ngomong doang. Ya. Baik. Sebenarnya sih kalau ke RSUD juga kami hanya ngebekalin susu ya. Susu itu susu ONS. Nah, ONS itu hanya menyumbang 30% kebutuhan kalori. Jadi tetap untuk edukasi dietnya, edukasi makanannya, untuk kebutuhan kalori hariannya tetap dari makanan utama gitu. Jadi tidak mengandalkan protein hewani dari ya, susu yang dibekalin dari rumah sakit. Nah, protein hewani tadi yang sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh protein yang lain gitu. Karena beda ininya apa namanya kebutuhan protein untuk anak itu dalam 1 hari kurang lebih 10-15% dari kalori sehari itu. Gitu. Baik, gitu. Kalau saya boleh bertanya nih, Dokter Umi, kalau persentase ini kan penyebab penyebab stunting ini ada 2 tadi ya, ada asupan gizi yang kurang dan penyakit penyerta. Nah, kalau di Bapak Toman paling banyak yang mana dokter? Biar kita bisa memisahkan ini nih terkait dengan katanya dokter bisa apa tadi. Oh ya, kalau dari anamnesis juga pemeriksaan kami, memang ada beberapa pasien yang sudah kemarin tuh ada yang gizi buruk, sempat ada yang gizi buruk juga stunting, itu asupan nutrisinya yang kurang. Orang tuanya kurang paham mengenai nutrisi yang baik untuk anak-anaknya. Artinya dokter, memang kita sebagai petugas kesehatan perlu mengedukasi yang lebih baik lagi ya, bukan ya, secara ekonomi sudah mendukung, cuman karena memang kita seperti yang Bu Yesi bilang tadi, tidak hanya dokternya saja yang bertugas, mungkin dokter bisa merujuk ke petugas gizinya, bidannya yang lebih dekat, karena mereka ini dokter di samping dokter, mereka akan lebih percaya juga di samping dokter nih orang-orang yang paling dekat dengan beliau atau yang lebih sering menyapa beliau, begitu. Artinya kita akan lebih bagus lagi kita mengedukasi bahwa kalau dilihat data tadi bahwa di puskesmas Batoman tadi cuma karena perilaku, bukan karena ekonominya yang kurang ya.
Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi memang kita perlu mengedukasi lagi secara ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, lintas program dan lintas sektor. Jadi tidak hanya mengedukasinya, tidak hanya dengan dokter, begitu ya. Baik, itu saja Dokter Umi. Sedikit tambahan Pak Zukar, seperti kata Dokter Mira tadi, memang betul jangan kita biasakan untuk memberikan sesuatu dari kita, tapi kembalikan ke memang marwah utamanya, karena memang penyebab stunting ini salah satunya kurang asupan zat gizi menu utama. Jadi kalau kita kasih misalnya PMT, nah, ternyata PMT ini hanya untuk anak yang gizi kurang ya, secara BB menurut TB di min 2 sampai min 3 SD, tidak tepat pada anak stunting yang berat badannya normal. Nah, jadi memang kita kembalikan ke pemberian makan pada anak itu yang sesuai, karena inilah kalau kita kasihkan susu selama 3 bulan naik berat badannya, tapi ketika susunya lepas ternyata turun lagi. Nah, ini memang harus kita kembalikan ke jalan yang benar, yang ke tracknya yang benar ya, seperti itu. Jadi makanan utama keluarga yang harus kita perbaiki edukasinya, mungkin seperti itu Pak Zufar. Ya, artinya kita harus mengedukasikan ya gitu ya, bahwa kalau apa namanya asupan gizinya benar, terutama protein hewani tadi ya dokter ya, insya Allah asupan gizinya tercukupi ya. Nah, pertanyaan dokter tadi, dokter bilang bahwa untuk apa namanya, untuk bayi yang gizi yang ditata laksana di puskesmas itu harus ditimbang setiap bulan, setiap minggu ya, ditimbang berat badannya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika itu sudah ditata laksana dan sudah ditimbang, ternyata kita balik, harus berapa kali ketika berat badannya tidak naik, itu harus dirujuk, gitu dokter. Ya. Ketika ternyata sudah 2-3 kali belum naik, apakah harus segera dirujuk atau gimana? Ini kasusnya untuk bayi-bayi yang sudah ini ya, wasting stunting atau yang normal? Yang tadi stunting. Ya. Jadi kalau di Permenkesnya itu satu minggu setelah ditata laksana di tingkat puskesmas tidak mengalami kenaikan, itu bisa dirujuk ke RSUD 1 minggu ya, tapi dengan catatan 1 minggu di puskesmas itu memang sudah dilakukan intervensi maksimal, nutrisinya, penyakit infeksinya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu tidak mengalami kenaikan berat badan, silakan dirujuk. Tapi kalau misalnya dalam 1 minggu itu perilaku ibunya sudah berubah gitu ya, ayahnya tidak merokok lagi, kemudian makannya sekarang sudah mau, setiap hari sudah dapat protein, kemudian susu sudah mau gitu ya, ternyata seminggu kemudian ada terjadi kenaikan berat badan, nah itu dilanjutkan dulu. Oke, yang artinya yang bisa dilanjutkan ketika ditimbang 1 minggu tidak naik berat badannya, itu dilanjutkan. Ya. Ketika permasalahannya 1 minggu kita ukur lagi tidak naik berat badannya, itu harus dirujuk ke rumah sakit. Sebelum dirujuk tapi perlu dievaluasi Pak. Dievaluasi ini kenapa tidak naik ya? Kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi faktor-faktornya itu karena ibunya masih ngeyel gitu, atau ibunya masih belum paham, ibunya masih sibuk kerja di kebun, misalnya anaknya masih makan sendiri tidak terperhatikan, yaitu kita perbaiki dulu gitu, karena saat di rumah sakit pun akan sama edukasinya gitu ya. Jadi setelah maksimal dilakukan intervensi baru dirujuk. Kalau seandainya sudah 2-3 kali tidak naik berat badannya, tapi perilakunya juga tidak berubah, dokter. Apakah memang harus kita tata laksana sudah maksimal atau kita harus rujuk? Agak susah ya. Sebenarnya ujung-ujungnya rujuk boleh, silahkan ya. 1 kali 1 minggu pun sudah yakin nih, udah maksimal gitu ya, ternyata nggak ada kenaikan, silahkan dirujuk gitu. Nanti kita cari mungkin ada penyebab lain seperti terutama itu. Kalau itu memang ada penyakit penyerta yang lainnya bisa terdeteksi di puskesmas. Baik, Mona coba kita kembali ke puskesmas Batoman tadi dulu, Mona, sebelum ke ini. Nah, puskesmas Batoman, ini mungkin Bu Yesi kita bertanya sedikit, kan katanya sudah penata laksanaan dengan baik dan benar di puskesmas Batoman. Nah, setelah penata laksanaan dari awal Januari 2022 ya sampai dengan sekarang, kira-kira ada perbaikan nggak? Atau tingkat keberhasilannya dalam penata laksanaan
stunting di Bapak teman bagaimana? Kali yang berdasarkan data stunting Desember 2023 itu ada 38 Kak ya. Nah, mulai ngerujuk ke puskesmasnya baru minggu kemarin. Yang dari Muara Punjung itu tes mantuk dokter ya, sudah tuberkulin, kita cek tuberkulin. Yang jadi masalahnya 3 hari kan tes tuberkulin, disuruh ke puskes, lah sudah ditelepon bidan desanya, sampai sekarang tidak datang dia baca itu. Nah, sudah tuh baru dari hari ini kan jadi masalahnya dokter. Nah, insya Allah kemarin lah sudah dihubungi untuk bidannya, tapi hari ini belum datang. Nah, hari ini kami itu ada stunting dari Desa Beruga sama Bangunsari, baru 3 desa itu yang merujuk, sama Kelurahan Babat. Yang minggu kemarin baru 2 orang itu disuruh datang, pas hari Jumatnya tidak datang, hari Selasa seharusnya hari ini datang, lah sudah ditelepon bidan desanya tapi tidak datang. Nah, untuk yang minggu ini baru hari ini Kak yang ada merujuknya itu. Nah, kemarin sama hari ini dari Kelurahan Babat pas posyandu. Nah, yang hari ini itu dari Beruga sama Bangunsari. Berarti kami follow up berat badannya itu minggu depan. Oke, baik, terima kasih. Dari jawaban tadi dapat kita sampaikan memang untuk follow up-nya belum dilaksanakan, baru cuma ada datanya saja Bu Yesi. Mungkin nanti Bu Yesi kita minta menanggapi dengan harapan ke depannya, apakah memang kita harus menunggu, apakah cuma menunggu saja pasien itu datang, ataukah ada tindak lanjut juga dari petugas kita dan yang ada di fasilitas kesehatan ini? Mungkin ini juga salah satu kendala ya Pak Zukar. Kadang anak ini memang butuh kita rujuk ke puskesmas atau juga ke RSUD, tapi dari pihak keluarga, ini kita sebut dari faktor eksternal ya, jadi penghambat faktor eksternal dari pihak keluarga tidak mau dirujuk. Salah satu kami tadi ketemu kasus salah satu di kecamatan yang cukup tinggi juga stuntingnya, tidak mau dirujuk padahal sudah kemungkinan anak ini TB ya, mungkin anak TB, tapi tidak mau dirujuk dengan alasan anak saya masih sehat katanya, anak saya tidak terkeper katanya, bahasa kayu ya, tidak terkeper atau tidak kondisi yang sakit seperti itu, jadi mereka tidak mau. Nah, ini memang betul sekali Pak Zukar, penting sekali upaya edukasi melalui pendekatan secara persuasif. Salah satunya yang pernah kita latih ya Pak Zukar ya bersama-sama itu komunikasi antar pribadi bisa digunakan salah satunya. Maksudnya berjalan enggak kira-kira komunikasi antar pribadi yang kita selama menjalani ini? Ya, harusnya kita pendekatannya ini, atau bisa juga mungkin dengan sosok tadi yang Pak Zukar yang disegani, mungkin bisa ya siapa yang mereka segani, atau tokoh masyarakat atau kades mungkin bisa menyarankan untuk dirujuk. Nah, mungkin seperti itu juga Pak Zukar, karena ini memang salah satu penghambat yang ada di lapangan. Dan paling penting itu setiap anak yang ditemukan beresiko stunting di masyarakat itu kami selalu sarankan dengan teman-teman harus harus dia ketemu dokter puskesmas, ahli gizi, atau bila perlu yang lain ya di puskesmas yang memang berperan dalam pengkajian tersebut, identifikasi tersebut. Seperti itu, memang penanganan utamanya seperti itu. Kalau ini Bu Yesi perlu nggak kira-kira ketika ditemukan kasus stunting di wilayah tersebut untuk meningkatkan meningkatkan peran sertanya kita, termasuk peran serta keluarga yang stunting ini, perlu nggak kita pendekatan mengadvokasi atau pemberitahuan ke pemerintah setempat? Iya, sangat betul sekali sih Pak Zukar, karena seperti saya bilang di awal kan penyebab stunting multisektor, jadi penanganannya juga sifatnya juga multisektor. Jadi kalau kami selalu mengarahkan memang yang menjadi pemeran utama terhadap intervensi atau pencegahan stunting ini sioianya memang pengampuh di desa masing-masing ya Pak Zukar. Benar. Kita kesehatan hanya berupaya memberikan intervensi spesifik tadi seperti saya bilang.
Jadi memang sangat baik sekali puskesmas itu harus membangun hubungan baik dengan desa, upayakan dulu advokasi yang baik, mungkin sosialisasi atau pendekatan dengan kepala desa seperti itu Pak Zukar atau Ibu PKK. Nah, gitu. mungkin kalau ini ya Bu Yes ya, kalau memang ada, ini ada kita bukan satu kasus di desa A nih, harusnya kepala desa A ini harus tahu, biar ketika kita mau mengintervensi ini, kita juga bisa meminta bantuan atau advokasi, mengintervensi kepala desa ini agar si bayi stunting ini, balita stunting ini bisa kita evaluasi, begitu ya? Betul Pak Zukar. Jadi memang selalu saya pesankan juga ke teman-teman, ketika ketemu anak stunting, harapannya memang diinformasikan ke kepala desa atau ke yang tim-tim terkait di desa, sehingga ketika data ini mencuat di tingkat di kabupaten tidak terkejut. Pak camatnya, Pak kadesnya atau siapa ibu PKK-nya tidak terkejut. Jadi memang selesaikan dulu dalam lingkup desa, dalam lingkup kecamatan atau puskesmas, nanti baru laporkan ke kabupaten. Harapan kami seperti itu sih Pak Zukar. Benar. Jadi memang terkesan klise, tapi memang seperti inilah penanganannya. Artinya begitu ya, teman-teman puskesmas ya, kalau bisa memang kita juga jangan hanya bergerak sendiri. Karena stunting ini bukan permasalahan tenaga kesehatannya saja, akan tetapi lintas sektor dan lintas program ya. Lanjut, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pak Zukar, tadi saya tambahkan untuk yang tadi Puskesmas Babatoman mengenai pembacaan mantuk tes atau tuberkulen tes. Jadi mungkin saya bisa kasih solusinya kalau misalnya anak-anak yang sudah di mantuk tes ternyata nggak balik lagi, itu kan pembacaannya di 48 jam dan 72 jam. Nah, ada baiknya dari Puskesmas mendatangi. Kalau mendatangi kayaknya repot ya. Jadi bidan desanya tuh diajarin cara ngukurnya seperti apa, gitu ya, Bu Dokter Umi ya. Karena kan itu simple ya, cara ngukurnya seperti apa. Jadi bidannya saat mantuk tes antar pasiennya, antar anaknya misalnya kan diajarin nanti hari ini jam segini dilakukan pengukuran yang pertama, kemudian besoknya di 72 jam dilakukan pengukuran yang kedua. Diajarkan tuh Bu Dokter cara ngukurnya seperti apa. Jadi saat hari kedua dan ketiga atau 48 jam dan 72 jam, anaknya nggak perlu datang ke puskesmas, cukup bidan desanya aja, atau disuruh ke rumahnya Bu Bidan anaknya, kan nggak terlalu jauh jadinya kan, nanti bidan desanya yang melaporkan hasil ke puskesmas, seperti itu. Jadi itu kan lebih simpel ya. Oke, baik. Nah, benar itu Dokter Umi, teman-teman puskesmas, ini tinggal kita bagaimana mengedukasi petugas kesehatan yang berada di lapangan. Ya. Kita kira jam sekian, dilihat cara pengukurannya sekian. Hasilnya pun bisa melalui di foto kan, sekarang udah via WA ya. Via WA. Jadi difotokan, digambar tuh di lengannya, dilingkarin, kemudian batas atas bawah diukur pakai penggaris gitu, difotokan saat pengukurannya. Nah, hasil pengukuran itu dikirimkan ke puskesmas. Ya begitu ya Dokter Umi ya. Bukti pengukurannya dari hasil pembacaannya tuh real gitu ya. Iya, oke, baik. Sudah ya Bapak teman. Lanjut ini ke session APCK APC2 Dokter. Oh ya. Apa ini apa itu Dokter Mira? Nanti nggak tahu nih dan ditulis nih Bu Mona ya. APCK APC2 dari petugas gizi puskesmas. Assalamualaikum dokter, mau bertanya apakah ada kemungkinan anaknya stunting berprestasi? Soalnya di wilayah kami, waktu dicek anaknya stunting, tapi anaknya ranking 1 terus. Apakah ada faktor gen atau yang lainnya? Ya, ini tadinya udah dibahas ya. Jadi untuk menegakkan stunting atau tidak, itu ada algoritmanya. Kita harus menyingkirkan kemungkinan genetik gitu. Jadi kalau misalnya ternyata genetiknya tidak tinggi atau pendek ya bisa saja gitu kan, kemampuan kognitifnya baik, ranking 1, anaknya pintar gitu ya, cakap gitu, bisa saja karena memang genetiknya pendek gitu. Atau misalnya dia stunting tapi stimulusnya bagus, bisa saja berprestasi. Tapi nanti mungkin beberapa puluh tahun kemudian apakah ada keterlambatan, nah gitu bisa saja terjadi mungkin ya, nah gitu.
Jadi harus kita singkirkan dulu. Ini pendeknya nih memang beneran stunting atau bukan? Karena genetik atau Kata bukan? mungkin dijelaskan lagi. Stunting dan starting dari dokter ya. Nah, ya stunted. Stunted itu kata-kata secara umum untuk anak-anak yang pendek. Itu semuanya stunted, gitu ya. Semua anak-anak pendek disebutnya stunted, gitu. Stunted itu sudah pasti. Stunted itu belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu sudah pasti stunted. Tidak semua yang stunted itu stunting, gitu ya. Tapi kalau yang stunting itu udah pasti stunted. Baik, benar. Nah sekali itu pemahaman yang cukup bagus ya untuk teman-teman di petugas kesehatan. Kita juga harus benar-benar untuk mendiagnosa ya, jangan sampai kita sudah mengatakan stunting ternyata masih stunting ya. Artinya memang pemahaman. Untuk itu kawan-kawan yang di puskesmas maupun sobat sehat silakan kita rujuk untuk memastikan diagnosa yang benar pada bayi atau balita ini ya Bu Yesi ya. Sedikit tambahan juga Pak Zukar. Mungkin tadi yang ranking 1 tadi, kalau kita anamnesa, mungkin kalau di anamnesa mungkin tidak pernah mengalami kurang asupan zat gizi ya dok, tidak jarang mengalami penyakit infeksi, apalagi yang kronis, mungkin seperti itu. Jadi pendeknya memang bukan karena dari 2 hal yang tadi, yang kata dokter Mira tadi. Ya bisa jadi memang anak ini ranking karena dia bukan stunting seperti itu. Atau gennya ya, keturunannya. Iya, mungkin gen seperti kata dokter Mira. Ya, seperti artinya kita pengetahuan kita harus digali lagi ya untuk memastikan diagnosa ini memang benar stunting atau bukan. Baik, Bu Yesi, kita mungkin sudah agak penghujung nih, tapi kita minta Bu Yesi sama Dokter Mira kira-kira harapannya nih untuk Kabupaten Musi Banyu Asin ini dalam rangka percepatan penurunan stunting. Harapannya kira-kira gimana, Bu Yesi? Bu Yesi dulu nih, Dokter Mira ya. Kalau kami ini baik secara kedinasan maupun secara personal, karena memang seperti dijelaskan Dokter Mira, anak stunting ini di kemudian hari akan menjadi generasi penerus kita. Apalagi kalau kita bicara bonus demografi, di mana tahun 2045 itu akan banyak sekali generasi-generasi yang bertambah, khususnya generasi produktif, bisa sampai 2 kali lipat dari populasi penduduk saat ini. Nah, harapannya yang bertambah ini adalah generasi yang mampu bersaing. Jangan sampai yang bertambah ini yang tidak bersaing. Tidak hanya menjadi beban keluarga, tapi juga akan menjadi beban negara. Orangnya juga akan sering kena penyakit degeneratif dan yang lain-lainnya, penyakit tidak menular. Nah, ini harus dipikirkan. Kalau menurut penelitian itu, ada 1 anak stunting, maka akan membebani 1 orang di dalam keluarga Pak Zukar. Jadi, ada anak keluarganya. Ya. Keluarganya. Keluarga Pak Zukar gitu ya. Maka akan ada 1 yang harus terbebani di 1 anak stunting ini, belum lagi yang negara tadi. Itu secara kalau kita lihat garis besarnya atau efek jangka panjangnya. Kalau saya sangat ketakutan di itu tadi, takutnya kita di MOBA ini bilangnya tidak ada stunting, tahunya di 2045 ternyata memang SDM kita tidak bisa bersaing seperti itu Pak Zukar. Nah, bagaimana cara-caranya seperti saya bilang tadi? Memang harus bersama-sama, mulai dulu dari rasa memiliki. Rasa memiliki bahwasanya kalau kita tidak ikut mengintervensi stunting, maka ada loss generasi yang akan datang seperti itu. Atau paling tidak gunakan wewenang kita. Seperti saya Pak Zukar, saya di Kesga dan Gizi Masyarakat, apa yang bisa saya lakukan di Kesga dan Gizi Masyarakat? Nah, seperti itu juga saya harapkan teman-teman tidak hanya di pemerintahan maupun di sektor pentahalik, dari sektor pendidikan maupun di masyarakat itu sendiri. Kalau sudah ada rasa memiliki akan jeleknya atau buruknya efek dari stunting ini, ya saya rasa mereka akan mengupayakan apa yang menjadi peran saya paling tidak di masyarakat. Misalnya ibu kalau dia sudah tahu stunting itu akan berefek ABCD, ya mungkin dia akan datang kunjung ANC minimal 6 kali, dia akan minum tablet tambah darah, dia akan memakan PMT, dia akan melahirkan di fasilitas kesehatan, mungkin seperti itu Pak Zubair. Jadi harapannya memang dari 2 sisi yang harus kita rubah pola pikirnya, tidak hanya kita yang berupaya, tapi dari sisi masyarakat ini juga harus kita rubah. Tapi tidak lupa Pak Zukar memang butuh dukungan dari pemangku kebijakan. Baik, kalau pemangku kebijakan merasa penting, insya Allah juga di bawahnya. Oke, saya setuju Sobat Sehat, artinya kesehatan itu dimulai dari saya, lingkungan saya, dan kita semua. Begitu Bu Yesi ya? Betul. Artinya tidak bisa kesehatan ini
termasuk stunting ya, kita kerucut menjadi stunting, bahwa kesehatan itu peran pentingnya cuma tenaga kesehatan saja, akan tetapi peran peran kita semua untuk menangani permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan kita. Ya, begitu Dokter Mira. Kalau Dokter Mira nih harapannya, termasuk harapan penurunan stunting di Musi Banyuasin apa, dan kira-kira dikaitkan nih dengan pengalaman yang ada selama ditemui di rumah sakit, Dokter Mira. Ya, jadi saya kebetulan dengan Mbak Yaisi juga termasuk tim pakar untuk AKS MUBA ya, audit kasus stunting, dan kami dari IDAI itu mempunyai satu grup tim AKS se-Sumsel, dan kami itu sepakat bahwa untuk penurunan angka stunting di Sumatera Selatan khususnya 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memperbaiki kasus stunting, dan yang kedua mencegah kasus potensi stunting jatuh menjadi stunting gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus yang stunting kita perbaiki, tapi yang berpotensi stunting tidak kita apa-apakan, itu angkanya akan jadi sama saja nantinya gitu ya. Jadi kita perbaiki yang sudah ada dan cegah yang akan jadi stunting. Nah, upayanya apa? Upayanya kita sebagai tenaga kesehatan harus memaksimalkan pelayanan, terutama buat teman-teman yang di posyandu yang merupakan pencegahan tingkat primer ya, karena memang penting sekali di tingkat primer itu bisa banyak dilakukan upaya pencegahan. Untuk teman-teman yang di tingkat posyandu, jangan segan-segan untuk menyampaikan ke pemerintahan daerah mengenai kendalanya, apakah itu mengenai alat antropometri misalnya ya, atau misalnya sumber daya manusianya yang kurang gitu, atau fasilitas lain. Nah, karena kalau misalnya tidak kita modalin Pak, mereka nggak bisa kerja gitu ya. Nah, mereka pun nggak bisa maksimal untuk mencegahnya seperti itu. Jadi harapannya untuk sesuai target MUBA bisa menggolkan cita-cita Indonesia menurunkan angka stunting gitu ya, dan kita harus kerja keras di kerjasama terutama dari berbagai sektor, dan mudah-mudahan sejak podcast ini banyak masyarakat yang jadinya melek tentang stunting gitu ya, jadi pemahamannya tidak salah. Semoga ya Dokter ya. Dan mungkin para teman-teman semua bisa edukasi ke tetangga, ke saudara, memberikan pemahaman yang benar gitu ya. Terima kasih Dokter. Benar, dapat saya simpulkan nih menurut Dokter Mira bahwa cegah dan tangani. Ya, betul. Cegah sebelum menjadi stunting, tangani masalah stunting ini agar stunting ini turun dan menyesuaikan dengan cita-cita dan harapan kita bersama secara nasional untuk menurunkan angka stunting. Dan tujuan akhirnya masyarakat Indonesia ini benar-benar masyarakat mempunyai daya saing secara intelijen dan kualitas ya Dokter ya. Iya. Baik, kira-kira itu saja Sobat Sehat bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelum bincang-bincang sehat kita selesaikan, kita tutup ya. Hari ini kita bahas masalah stunting. Mungkin ke depan jika Sobat Sehat ingin permasalahan apa lagi yang akan kita bahas, biar sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan Sobat Sehat yang ada di rumah, silakan nanti tulis di kolom komentar atau beri komentar topik apa saja yang perlu kita bahas lagi setelah stunting ini. Apakah tentang ibu hamil atau tentang kebersihan lingkungan atau tentang penyakit tuberkulosis. Silakan, kira-kira admin akan mencatat dan kami akan mengakomodasi kira-kira permasalahan apa yang kita bahas setelah pembahasan permasalahan stunting ini ya. Baik Sobat Sehat, demikian saja bincang-bincang sehat kita pada hari ini. Mungkin dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi bahwa stunting dapat bukan hanya berdampak pada buruknya atau berdampak hanya pada tinggi dan berat badannya saja, akan tetapi tingkat kecerdasan dan kualitas
permasalahan kesehatan juga berpengaruh pada masyarakat ke depannya. Karena masyarakat ke depannya kita berharap mempunyai daya saing dalam upaya meningkatkan pemahaman dan edukasi pencegahan stunting ini. Ya, kita berharap juga dengan adanya podcast ini, seperti yang diharapkan Dr. Mira tadi, bahwa dengan adanya podcast ini bisa ditonton oleh masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ya, khususnya Dr. Mira bisa diedukasi atau mendapat pemahaman bahwa penanganan stunting itu sangat penting dan untuk dicegah sehingga penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasin ini sesuai dengan harapan dan kita bersama. Maka untuk itu edukasi tidak hanya dimulai dari kami saja, petugas kesehatan ya. Edukasi juga bisa dimulai oleh sobat sehat yang ada di lingkungan rumahnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kami berharap juga kepada sahabat sehat yang menonton ini bisa mengedukasi teman-teman yang masyarakat yang tidak sempat menonton di channel YouTube ini ya dokter ya. Bisa disampaikan bahwa pentingnya menurunkan atau mencegah menangani permasalahan stunting yang ada di lingkungan kita, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin. Baik sobat sehat, kami berharap juga ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin atau Dinkes juga ya. Subscribe, share, komen, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng merahnya agar kami bisa kedepannya kami bisa memberitahu bahwa kami sedang memberikan pengetahuan sedang tayang tentang membahas permasalahan kesehatan apa. Nanti silakan kami mohon ya sobat sehat, silakan subscribe, komen, share, dan tekan lonceng merahnya, tombol lonceng merahnya. Untuk ke depan kita usul pengendalian penyakit TBC ya, mungkin. Oke, siap dan dimulai. Oke, baik sobat sehat. Sebelum saya tutup podcast kita hari ini, saya berpantun sedikit ya. Pergi ke warung membeli gunting, pulang-pulang bertemu Bu Ika. Kalau mau mencegah stunting, mulailah dari 1000 hari pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.